Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, jaga kebersihan, dan jaga kesehatan. Nah, untuk materi kali ini yaitu terkait dengan pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia ini tidak terlepas dari adanya modernisasi. Yang nantinya dari modernisasi ini yang memacu Jepang menjadi negara imperialisme. Awalnya Jepang itu menjalankan politik shokoku atau politik isolasi, sehingga Jepang pun mendapat sebutan sebagai negara tirai besi. Selain itu juga terjadi persaingan antara shogun dengan daimyo. Nah, pada tanggal 31 Maret 1854, Komodo Matejip Perry ini dengan kapal hitamnya ini berhasil mengalahkan Jepang dan akhirnya Jepang pun menandatangani perjanjian Kanagawa. Dari situlah akhirnya Jepang menyadari bahwa Jepang sangat tertinggal dengan negara lain. Akhirnya Kaisar Meiji ini mengadakan perubahan yang disebut dengan restorasi Meiji di berbagai bidang. Dan ada doktrin Haku Ichiyo yang akhirnya Jepang pun tumbuh menjadi negara imperialisme. Nah, imperialisme Jepang ini terlihat dengan adanya perang Sino-Jepang, kemudian perang Rusia-Jepang, kemudian Jepang menginvasi wilayah jajahan Prancis di Indochina. Lalu Jepang membentuk Fakta Tripartit bersama Jerman dan Italia pada September 1940. Kemudian sebagai penanda terjadinya Perang Dunia Kedua di wilayah Asia Pasifik, yaitu Jepang menyerang Pearl Harbor, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941. Nah, kemudian Indonesia pun tidak terlepas dari imperialisme Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan ditandai dengan perjanjian Kalijati. Jadi tanggal itulah sebagai penanda bahwa kita lepas dari Belanda, tapi kita akhirnya dijajah oleh Jepang. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia, Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Kemudian Jepang mengizinkan bendera Indonesia dikibarkan, menggunakan bahasa Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian Jepang juga mengganti semua nama-nama jalan gedung dengan nama dalam bahasa Jepang. Jepang juga membentuk gerakan 3A. Adapun dampak pendudukan Jepang di Indonesia, ini ada berbagai bidang. Ada bidang politik, kemudian ada bidang ekonomi, kemudian juga ada bidang militer. Selanjutnya ada beberapa perjuangan untuk meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Nah, ini ada yang kooperatif, jadi mau bekerja sama dengan Jepang, yaitu dengan caranya masuk ke organisasi-organisasi buatan Jepang, tapi tujuannya adalah membangun dan membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Kemudian ada cara bawah tanah. Nah, ini ada 4 kelompok, yaitu kelompok Soekarni, kelompok Ahmad Subarjo, kelompok Sultan Syahrir, dan kelompok pemuda. Lalu ada perlawanan bersenjata, yaitu contohnya yang dilakukan oleh santri-santri di Pondok Sukamanah, Singaparna, di bawah pimpinan Kiai Haji Zainal Mustafa karena mereka tidak suka dengan kewajiban yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia untuk melakukan sai keri.
Kemudian ini juga ada peristiwa di Indramayu. Kemudian juga ada peristiwa di Aceh. Lalu ini juga ada perlawanan peta yang terjadi di Kota Blitar pada tanggal 14 November 1944 di bawah pimpinan Supriyadi, yang sampai sekarang kita tidak tahu rimbanya, apakah beliau sudah meninggal atau masih hidup. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Ini Jepang memberikan janji kemerdekaan. Nah, ini diaplikasikan, nanti didirikan organisasi yang bernama BPUPKI. Kemudian nanti dibubarkan, diganti PPKI, dan akhirnya Indonesia pun pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, akhirnya Indonesia pun melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Ya, sekian untuk materi pendudukan Jepang di Indonesia. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.